Bisa akses pelayanan ini melalui SMS di 0852 1247 5667, 0852 1247 5667, atau PIN BlackBerry Anda bisa invite di 2979B275 2979B275. Untuk format mohon mencantumkan nama, pertanyaan ataupun tanggapan harus sesuai dengan konteks yang kita bicarakan. Kita kembali bahwa yang pertama itu akan terjadi kesia-siaan besar di dalam hidup manusia jikalau dia tidak menghitung hari karena berlalunya begitu cepat. Yang kedua, bahaya besar. Karena apa? Karena dia tidak tahu kalau ternyata harinya sudah habis. Manusia tidak mengerti bahwa harinya begitu sedikit dan tiba-tiba harinya sudah tinggal 1 hari. Itu kalau manusia seperti itu bahaya besar. Makanya begitu banyak manusia di saat-saat ada di ruang ICU, di saat-saat dia lagi sakit keras, dia akan terus berdoa, Tuhan kasih saya waktu dong, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong, kasih kemurahan. Nanti kalau Tuhan tolong saya akan melayani Tuhan, pokoknya saya janji deh sama Tuhan. Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong. Nah ini yang terjadi, karena apa? Karena mereka tidak pernah menghitung hari. Harinya ternyata sudah makin habis, tinggal sedikit. Hari ini begitu penting di dalam kehidupan manusia. Kita kan butuh hari. Setiap hari kita butuh, hari itu masih ada. Coba kalau tiba-tiba ternyata hari itu sudah nggak ada, itu artinya kita sudah koit. Itu yang tidak diinginkan oleh begitu banyak manusia. Dan apalagi kalau manusia tidak menghitung, artinya itu bahaya besar di dalam kehidupannya. Kalau hari itu seperti kayak kita menyimpan uang di bank, itu kita masih bisa tambah saldonya. Tetapi hari itu tidak ada pabrik yang bisa bikin. Anda boleh cek di pabrik-pabrik, tidak ada satu pabrik pun di dunia ini yang memproduksi hari. Hari itu punya Tuhan, bos, bukan punya manusia. Jadi baik-baik di dalam hidup ini hitunglah. Kalau Anda ingin bijaksana, Anda ingin jadi pemenang di dalam hidup ini, hitunglah harimu. Ya, Anda yang mungkin sudah 70 tahun, apalagi yang sudah masuk angka 80, cepat-cepat Anda hitung. Ya, jangan sampai terlambat. Kalau Anda nggak hitung, itu bahaya besar. Karena apa? Karena kita mau cari di pabrik manapun, di Amerika pun nggak ada jual hari. Anda coba masuk di mall, Anda tanya di situ sama petugas, ada jual hari nggak? Nggak ada. Atau Anda coba tanya ke rumah sakit, cari rumah sakit yang paling canggih di Singapura kah, atau di Cina kah, atau di Australia kah. Anda tanya di sana, rumah sakit, Anda punya stok hari nggak? Siapa tahu masih ada tersisa hari, saya bisa beli pakai uang. Karena di sini saya punya hari kelihatannya sudah mau hampir habis. Nggak ada, saudaraku. Itu hari itu punya Tuhan. Dan kita diberikan hari kalau normal itu 70 tahun, 25.000 hari. Kalau tidak normal, itu lebih bahaya lagi. 80 tahun kalau kita kuat. Jadi hari ini berlalu begitu cepat dan ternyata sudah habis. Anda perhatikan tiba-tiba berita di TV, orang besar, orang ternama, orang yang lagi diharap-harapkan dia masih punya hari, ternyata udah habis. Dengar di TV udah innalillahi dia. Dia cari di rumah sakit, dia pikir di Singapura masih ada stok hari. Dia pakai uangnya, ayo terbang ke sana. Siapa tahu di sana masih ada cadangan. Sampai di sana dokter juga berkata, maaf, tinggal menunggu mujizat, berdoa aja. Kita kembalikan semua kepada anugerah Tuhan. Kalau sudah model seperti ini, ciloko manusia. Apalagi kalau Anda tidak hitung Anda punya hari. Yang ketiga, itu bahayanya apa? Manusia tidak punya persiapan. Dia tidak pernah siap dengan kenyataan yang tertulis di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-11. Anda perhatikan baik-baik di situ. Saya ulangi ayatnya ini. Mazmur 90 ayat yang ke-11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Pelan-pelan. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Anda tahu kekuatan Tuhan? Untuk menciptakan bumi ini saja, dia tidak perlu pakai keringat, dia tidak perlu pakai alat-alat berat. Dia cuma keluarkan satu buah kata saja, bumi ini jadi. Bumi ini begitu besar. Kalau Anda mau cari tahu berapa besar bumi ini, Anda naik pesawat.
lihat di atas itu terasa kita kecil sekali, dan kita jadi tahu kalau Tuhan itu sangat besar. Ya, siapa yang mengenal kekuatan murka Tuhan? Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Anda punya hari cuma sedikit kok, hitung baik-baik. Kalau Anda mau bijaksana, hitung harimu. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan nanti harimu tiba-tiba sudah berhenti, baru Anda gemetar, kencing di celana, kemudian Anda tidak siap ketemu Tuhan. Ini bahaya besar di dalam kehidupan manusia, bahkan khususnya gereja Tuhan. Ada begitu banyak manusia, ada begitu banyak umat Tuhan yang tidak pernah menghitung hari, dan dia tidak pernah tahu bahwa harinya sudah hampir habis. Harinya tinggal sedikit. Siapa tahu Anda tinggal punya 2 hari, siapa tahu Anda tinggal punya 1 hari. Siapa yang tahu? Anda mesti hitung dengan baik-baik bahwa hari itu tidak banyak. Jangan Anda pikir, oh besok masih ada matahari, besok Anda masih bisa bernafas, besok Anda masih bisa menikmati hari. Saya punya teman seorang pejabat bank, sehat-sehat, lagi main badminton, tiba-tiba KO koit di tengah lapangan. Siapa yang tahu dia tinggal punya 1 hari pada waktu itu. Nah, ini yang saya perlu bagikan kepada kita. Mari kita jadi bijaksana di dalam hidup ini. Hitunglah harimu. Kita kalau menghitung hari, itu adalah sungguh hal yang menguntungkan buat kita. Tapi kalau kita tidak menghitung hari, kita tidak pernah punya persiapan di dalam hidup ini. Kita berjalan sembrono, kita lakukan dosa seenaknya, kita menganggap sebuah kenikmatan. Ini yang bahaya di dalam hidup manusia. Kalau kita menghitung hari, keuntungan-keuntungan yang akan kita miliki, saya ingin bagikan kepada kita. Yang pertama, kita tahu bahwa setiap hari itu makin berkurang. Ya, kita tahu bahwa hari kita makin berkurang. Kita tahu hari ini jauh lebih sedikit kita punya hari daripada kemarin. Kemarin masih plus 1 hari, masih lebih banyak 1 hari. Nah, kalau misalnya minggu depan, Kamis depan, hari kita berkurang 7 hari lagi. Saya pun juga berkurang 7 hari. Jadi kalau Anda tidak hitung nih, ciloko Anda. Makanya saya hitung terus. Jadi setiap hari saya hitung. Ini berkurang terus ini hari ini. Kalau mau memiliki hati yang bijaksana, hitung harimu. Supaya Anda punya hati menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan yang kedua, kalau kita tidak menghitung hari, apa keuntungannya kalau kita menghitung hari? Kita tahu bahwa hari ini kita semakin dekat ketemu dengan Tuhan. Ya. Minggu lalu, tahun 2014, kayak itu berarti kita masih lebih lama ketemu dengan Tuhan. Tapi 2015, kita semakin dekat loh ketemu dengan Tuhan. Ini luar biasanya kalau kita menghitung hari. Ini untungnya sangat-sangat luar biasa kalau kita menghitung hari. 2015 adalah semakin dekat untuk kita ketemu Tuhan. Semakin dekat untuk kita tatapan wajah dengan Tuhan. Kalau Anda diundang seorang pejabat yang mungkin Anda segani, semakin dekat harinya, Anda kadang-kadang bisa nervous juga. Dan kalau kita tidak pernah menghitung hari, kita akan nervous, akan luar biasa stresnya pada saat kita berhadapan, nanti kita akan ketemu dengan Tuhan. Jangan Anda berkata, saya orang Kristen. Walaupun Anda orang Kristen, walaupun Anda pendeta, ketua sinode sekalipun, kalau Anda tidak pernah menghitung hari, lutut Anda akan goyang semua nanti kalau ketemu Tuhan. Hitung baik-baik harimu. Hari kita tidak banyak. Yang ketiga, kalau kita menghitung hari, itu kita akan memiliki kualitas pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya. Kenapa orang berbuat dosa? Karena dia tidak pernah menghitung hari. Kenapa dia berbuat cabul, dia berzina, dia main judi, dia pasang togel? Ini sebetulnya dosa-dosa yang begitu sederhana. Maksudnya sederhana, gampang dimengerti kok. Kenapa dia punya pikiran kotor, pikiran cabul, kesana kemari, pikirannya melayang-layang, sering akses yang internet yang enggak itu. Kenapa? Karena dia pikir ini tidak pernah menghitung hari ini. Dia pikir masih banyak dia punya hari. Dia pikir masih enak, asik betul, hari itu tersedia terus di dalam hidupnya. Ciloko Anda, siapa tahu Anda tinggal punya 1 hari loh.
Jangan main-main. Tidak kebetulan Anda dengar firman pada malam hari ini. Hitung baik-baik harimu. Ya, hari kita begitu singkat. Kalau kita tidak menghitung hari, ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dulu di dalam 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31, kita lihat kebenaran ini. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang punya istri saja harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Artinya, gunakan waktu itu dengan baik. Hari-hari ini singkat sekali. Yang paling penting kita perhatikan bahwa tidak ada pabrik yang bisa produksi hari. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menahan kecepatan waktu. Itu dia akan berlalu dengan begitu cepat, dan tidak ada satupun yang bisa berhasil untuk menambah saldo karena harinya sudah habis. Kalau uang di bank berkurang, kita tinggal giat kerja, kita tinggal cari proyek, kita tinggal cari apa yang bisa menghasilkan, kita bisa setor lagi, masukin lagi. Kalau kita punya baju rusak, kita tinggal masuk mall, kita tinggal bisa beli. Ada persediaan, ada begitu banyak baju, itu nggak perlu dipikirkan. Tapi justru begitu banyak orang lebih memikirkan baju daripada memikirkan harinya. Ada begitu banyak orang lebih memikirkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting daripada menghitung hari. Padahal hari itu jauh lebih penting loh. Karena hari itu tidak bisa diproduksi, tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghadirkan hari di dalam hidup ini. Itu punya Tuhan.